Welcome to Indos Across Borders, the podcast where we dive into the unique stories and experiences of Indonesians living abroad. I'm your host, Julian, and just like you, I'm exploring the possibilities of life far from Nusantara. Each week, we'll chat with fellow Indonesians from all corners of the globe, uncovering their journeys, challenges, and triumphs. Whether you're already abroad or dreaming of your own adventure, join us as we explore what it's really like to live beyond the borders. Now let's jump right into today's episode. Hai everyone, selamat datang kembali di Indos Across Borders. Tamu kita hari ini Putri Jelita yang udah tinggal di Jerman dari tahun 2021 dan awalnya Putri ini ngikutin program Ausbildung. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu program Ausbildung itu apa sih dan bener apa enggak ya kalau misalnya ngikutin program ini tuh nggak perlu nyiapin banyak uang. Cerita Putri hari ini bakalan kasih gambaran seru tentang pengalaman dia di Jerman. Putri, terima kasih banget udah join sama kita hari ini. Apa kabarnya? Yay, I'm good. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Puji puji Tuhan. Tuhan, baik. Boleh kali ya kamu jelasin ke pendengar kita siapa sih Putri itu? Alright, hi everyone. Jadi gue Putri, gue baru pindah ke Jerman 2021. Terus sebelum dari Jerman, gue sempat kerja di salah satu perusahaan di Indo di bidang es krim. Dulu gue bisa dibilang Bamba es krim. Terus habis itu karena gue ngerasa I think I want to move abroad atau kayak belajar tentang culture negara lain, akhirnya gue belajar lah bahasa Jerman. Nah, pas gue mau ke Jerman ini, gue cari program-program yang memungkinkan dengan budget gue karena zaman-zaman kerja di toko es krim ini, gue nggak terlalu bisa bayar sebanyak orang-orang yang kalau misalnya bayar kuliah. Setahu aku kalau misalnya par konto atau kayak orang-orang yang mau kuliah di Jerman itu harus punya 10.000 euro yang ada di saving di tabungan supaya per bulannya mereka bisa kontrol dan jangan sampai kita homeless atau nggak punya apa-apa di sini kayak gitu. 10.000 itu euro kalau dirupiahin berapa, Put? Kalau nggak salah berarti sekarang 160 jutaan ya, 160 sampai 170 jutaan. Kira-kira kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan uang seperti itu kayaknya kerja di toko es krim bisa 100 tahun. jadi gue mencoba cari cara lain gitu. Nah, sebenarnya sekarang ini gue lagi Ausbildung. Tapi 3 tahun yang lalu gue ikut program yang namanya au pair. Nah, au pair apa sih au pair? Kalau misal kalian belum pernah dengar, au pair tuh program sebenarnya pertukaran budaya. Jadi antara pihak Jerman dan dari negara lain, bisa dari mana aja sih, bisa dari Thailand, bisa dari Amerika, bisa dari mana aja, atau misalnya di Belanda terus ngambil au pair dari Indonesia atau dari Thailand juga bisa, dari Vietnam. Dulu sempat sih nyari-nyari dari negara lain, tapi di Jerman gue ambil di Jerman karena gue sempat belajar bahasa Jerman gitu di tengah-tengah jadi Bamba es krim ini gitu. Kenapa awalnya kamu milihnya itu langsung negara Jerman? Di saat banyak banget orang Indonesia yang mikirnya pengen ke Prancis, pengen mungkin nggak terlalu yang jauh-jauh dulu. Kenapa langsung Eropa, Jerman? Salah satu reasonnya atau alasannya tuh karena dulu bokap gue sempat kuliah di sini dan he's a big fan of Germany until now. Sama bolanya juga sih. Jadi dari kecil tuh udah ditanemin kalau misalnya Jerman itu negara yang kaya, bagus, terus punya sistem pemerintahan yang oke, terus punya sistem healthcare-nya juga oke banget dan lain-lain. Jadi dari situ tertariklah atau cari-carilah info tentang au pair ini pertama-tama gitu. Dan ini semuanya terjadi di tahun 2021. Oke, berarti kamu 2021 pindah ke Jerman. Tapi awal-awal mulanya tuh kamu lagi di fase hidup yang di mana sih? Apakah kamu baru beres SMA atau kamu udah sempet kuliah dulu di Indonesia? Terus tahu au pair ini nih dari mana? Apakah kamu pernah ada teman yang bilang, oh gue udah pernah juga nih au pair, lo kayaknya harus coba juga. Atau kayak stumble upon a post aja on Instagram, taunya dari mana? Jadi gue lulusan SMA, jadi nggak pernah kuliah sama sekali, nggak pernah ikut college juga belum pernah. Terus abis itu kan latihan belajar bahasa Jerman di tengah-tengah itu. Sampai pandemi, sebenarnya 2020 pandemi itu kan bingung ya. Kayak sempet dikat-katin orang-orang di kerjaan gue juga. Jadi kayak banyak yang keluar-keluar. Terus ada kemungkinan besar pelan-pelan mereka juga reduce orang-orang supaya jangan terlalu banyak budget yang bisa mereka keluarin. Terus
gue agak sedikit tertekan juga, takut suatu saat nih tiba-tiba keluar nih gue gitu, atau dikeluarin dari perusahaan, kan ada kemungkinan gitu. Jadi dari situ gue Mmm, mikir kayak gue harus cari cara lain nih supaya gue bisa kembangin pertama bahasa gue, karena gue udah telanjur belajar bahasa Jerman juga. Terus gue harus tahu apa yang gue bisa lakuin gitu. Nah, dari situlah gue cari-cari info tentang gimana caranya pergi ke Jerman tanpa biaya besar gitu, kayak gitu. Sempet kayak gitu, terus muncullah satu post dari satu account namanya Syarif Japata. Dia sekarang udah tinggal di Swiss. Dia udah kuliah, sempat kuliah di Jerman juga kalau nggak salah. Nah, dia tuh kasih info au pair. Kalian kalau misalnya nggak mau biaya, kalian bisa visit ini namanya aupairworld.com. Jadi bisa nih kalian kalau misalnya mau cari-cari aupairworld.com, di situ kalian juga dijelasin banget, bahkan ada video guide-nya gitu, gimana caranya cari au pair family, gimana caranya kalian mau cari negara, itu semua ada di situ. Gimana caranya kalian bikin biografi buat diri kalian, kayak ibarat kata ngejual diri kalian di website itu semuanya dijelasin itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jelasnya lagi, kalian bisa langsung visit websitenya, kayak gitu. I see. Berarti kamu you got influence dan ketika makin banyak kamu nonton video-videonya, Mhm. makin kamu buka websitenya, makin kamu mikir, kayaknya tadinya sih impossible, tapi lama-lama kok kayaknya Benar, it's doable, it's ah, possible gitu ya. benar, benar. Nah, mungkin banyak nih teman-teman Indo yang mungkin belum tahu tentang au pair itu sendiri. Sebenarnya au pair itu apa sih? Boleh nggak kamu jelasin secara singkat? Boleh, jadi, au pair tuh sebenarnya pertukaran budaya antara budaya A dan budaya B, itu bisa apa aja. Dan tugasnya tuh sebenarnya nggak terlalu susah ya, kita biasanya ngurusin anak, atau kita bantuin mereka pekerjaan rumah, ya tapi simpel-simpel, dan sebenarnya kita dapat jam kerja juga, jadi kayak seminggu tuh harus 40 jam kayak orang kerja biasa sih. Tapi, tergantung family-nya, mereka job desk-nya mau kasih apa, ada kadang ada yang kayak ngasih jam 6 sampai jam 7 malam apa-apa-apa, terus istirahat jam berapa. Tapi kalau misalnya pengalaman pribadi, gue biasanya cuman kayak nganterin anak ke kindergarten, jemput, terus kadang-kadang beresin rumah atau kayak vakum, terus bawa jalan anjing kayak gitu. Tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah supaya kita mengenal budaya orang lain, dan orang lain yang kita samperin itu juga mengenal budayanya kita kayak gitu. I see. So this is very interesting karena tadi kamu mention kamu beres SMA, kamu langsung jadi mbak-mbak es krim Nah, tadi. Terus pengalaman kamu berarti apa? Scooping the ice cream, terus mungkin you do the cashier juga kan. aha, Tapi ternyata dengan pengalaman ini bisa ngebawa kamu untuk tinggal di Eropa gitu kan. that's possible. Nah sekarang buat teman-teman Indo nih yang mungkin udah mulai mikir kalau kayaknya gue bisa juga deh. Persyaratannya tuh apa sih? Apakah harus ada, tadi as you Mhm, mention kan, di toko es krim itu mhm, kamu juga sempat belajar bahasa Jerman gitu kan, karena kamu udah sempat ke-influence sama your father mhm, juga. mhm. Tapi apakah memang harus banget belajar bahasanya, let's say mau ke Prancis atau mau ke negara lain, apakah emang harus banget nih punya bekal bahasa Jerman, let's say? Oke, tergantung, setahu aku di aupairworld.com itu tergantung negaranya tuh ada kriterianya gitu. Kalau di Perancis, sorry, aku taunya Belanda sama Jerman. Di Belanda itu Oke? mereka kalian punya IELTS kalau nggak salah. Bahasa Belanda nggak wajib, tergantung family-nya. Kenapa bahasa Jerman itu harus punya sertifikat A1 atau minimal A2 deh sekarang, karena udah naik level lagi. Karena mereka biasanya untuk visa sih, karena mereka mau lihat kalau misalnya kalian beneran serius gitu untuk mempelajari budayanya mereka, bukan cuman untuk, orang-orang bilangnya kan mau batu loncatan aja supaya bisa tinggal di Eropa gitu. Tapi mereka pengen lihat kalau sekalian tuh serius gitu, bener-bener belajar bahasa mereka, pengen tahu culture mereka, dan lewat belajar bahasanya gitu. Jadi makanya aku sempat di tengah-tengah itu sempat ikut yang namanya Goethe Institute, atau kayak IF-nya Jerman gitu. Terus abis itu aku ambil ujian gitu. Nama ujiannya juga ya A1 ujian atau A1 ujian lah pokoknya, untuk basic Jerman, bener-bener basic gitu. Gitu. Jadi kalau untuk bahasa itu levelnya ada level A1, A1.1, Iya, ada persis. A2, ada B1, ada C. Bedanya apa sih? Tadi kamu mention kamu itu Mhm, kamu lulus dari A1. mhm. A1 itu kayak gimana sih kira-kira? Aku belajar sampai A1 doang karena setelah pindah ke Jerman, setelah apply Ausbildung ini atau program belajar aku yang sekarang, mereka tuh harusnya mereka butuh level AB2, tapi karena aku udah tinggal di Jerman di sini, pas aku apply mereka bilang mereka nggak butuh karena
aku udah bisa gitu bahasanya. Nah, A1 itu kira-kira kayak cuman kebanyakan isinya cuman nanya how are you, terus yang kayak apa kabar, terus disuruh bikin kalimat gitu, kalimat-kalimat sederhana lah pokoknya dalam bahasa Jerman. Ya pokoknya untuk program au pair biasanya kalian cuman butuh basic, benar-benar basic supaya kalian Hmm. jangan tersesat di jalan, kalau misalnya ada apa-apa bisa nanya kayak gitu sih, gitu kira-kira. Oke, berarti level A1 itu benar-benar untuk basic-nya aja. Mhm. Tapi untuk bisa ikutin si program au pair itu harus ada semacam sertifikat yang kamu print gitu nggak sih? Iya. Apakah harus ada lembaga khususnya atau Nah, kayak sebenarnya dari mana aja bisa? oke, ini sempat diskusi yang gede juga karena waktu corona kemarin, Goethe Institute tuh sempat tutup. Jadi mereka itu nggak buka lah ujian kayak IELTS-nya gitu, dan lembaga yang paling terpercaya atau satu-satunya lembaga di Indo itu cuman Goethe Institute. Pas corona mereka tutup, mereka nggak buka ujian, jadi gue sempet kayak search-search di internet, kalau nggak salah ada satu lembaga juga yang ngeluarin kayak kita bisa tes online gitu. Ntar abis itu kita dapat sertifikat. Tetapi kayaknya lebih baik karena sekarang Goethe Institute udah buka juga, kalian bisa apply di Goethe Institute, bisa boleh juga kalian langsung kayak les di situ, terus abis itu ambil ujiannya di situ, atau kalian les di luar, abis itu kalian apply ujian di situ juga boleh gitu. Jadi Hmm. bayarnya kalau nggak salah 1,7 juta, ada kemungkinan sekarang naik ya 1,9, 1, atau 2 juta itu untuk A1. Nanti kalau kalian dapat sertifikatnya, itu semua itu buat apply visa, karena salah satu persyaratan untuk dapetin visa au pair itu punya sertifikat ini gitu. I see, oke. Berarti buat teman-teman Indo nih yang kira-kira pengen coba tinggal di luar negeri, pengen Mhm. belajar lebih dalam lagi tentang culture tinggal di luar negeri, bisa banget pakai program au pair, Au pair. di mana kita basically jadi semacam babysitter gitu, Mhm, mhm, ngurusin anaknya dari sebuah keluarga di luar negeri. mhm. Terus basically kita belajar culture-nya, mereka juga bisa belajar culture dari kita. Benar. Nah, untuk step awalnya banget nih, gimana caranya kamu bisa ketemu si host family itu? Jadi di Au Pair World ini kalian research dulu pertama tempatnya mau di mana nih kalian di Jerman ya. Jerman kan lumayan gede ya dan punya beberapa big city, misalnya Berlin. Kalian pengen nih sekitar Berlin, kalian bisa langsung masukin di Au Pair World-nya itu kalau misalnya location-nya di Berlin atau di deket-deket situ. Nah dari situ mereka akan kasih tunjuk beberapa family, Möglichkeiten apa ya? Banyak kayak family-family yang pasang iklan ibarat kata, kalian bisa lihat background family-nya juga. Biasanya mereka tulis juga kami family dari 3 misalnya, kayak anaknya 1, punya anjing 1, punya kucing dan lain-lain, itu semuanya biasanya lengkap. Terus kita bisa kayak nyuratin mereka kayak hai, aku tertarik nih untuk menjadi au pair family, au pair girl kalian gitu, atau au pair boy, ada banyak juga cowok-cowok. Terus dari situ biasanya mereka akan bales. Terus kalian di situ harus hati-hati juga karena misalnya ada yang description-nya dikit banget, kalau bisa kebanyakan scam. Jadi ada kemungkinan mereka scam. Aku pernah nggak pernah di-scam secara personally, tapi pernah dengar cerita kalau misalnya ada orang yang ngaku-ngaku jadi au pair family gitu. Tapi sebenarnya mereka butuh orang cuman buat jadi pembantu lah ibarat kata. Pembantunya let's say yang kerja kasar gitu. Jadi mesti hati-hati juga gitu. Dari mana Hmm. aku dapat info kayak gitu? Karena ada di Au Pair Indonesia Jerman Group waktu itu. Jadi ada beberapa anak-anak yang udah sampai sini ternyata keluarganya zong atau kayak keluarganya nggak bener-bener keluarga. Jadi kalian mesti hati-hati. Dan kalau bisa banyak komunikasi sama keluarganya. Jadi misalnya kalian tuh bisa langsung menyurat keluarganya nih, misalnya kalian kalau misalnya aku tertarik nih sama keluarga ini, mereka anaknya 2, 3 atau dan lain sebagainya, kalian bisa kirimin teks gitu kayak email biasa aja dan bilang kalau misalnya kalian tertarik. Nanti dari situ kalau mereka bales gitu, tergantung keluarganya, biasanya mereka akan ajak interview gitu. Nah, waktu aku terakhir itu aku 2 sampai 3 kali interview sama host family aku. Mereka tuh ada banyak Hmm. kandidat, kalau nggak salah ada 10 deh yang mereka interviewin, yang akhirnya pilih aku karena aku udah belajar bahasa Jerman juga ya, kebanyakan yang lain baru awal-awal gitu. Kalau aku ada sedikit ngomong-ngomongnya pakai bahasa Jerman gitu. Mungkin gara-gara itu juga.
I see. Dan waktu interview berarti kamu pakai bahasa Jerman full atau ada mix sama bahasa Inggris Campur juga? sama bahasa Inggris, tapi aku berusaha untuk ngasih tunjuk kalau misalnya, kira-kira aku mau banget nih belajar bahasa Jerman dan aku bilang aku bener-bener excited untuk ketemu mereka personally, Hmm, gitu. Nah dari situ mereka akhirnya pilih aku, dan di beberapa bulan kemudian setelah bener-bener klop baru deh, mereka kirimin kontrak kayak gitu. I see. Berarti kurang lebih sama kayak kalau kita nge-apply kerja Kerja, berarti ya. bener-bener, Basically ya gimana caranya kita bisa menonjol dibandingin sama kandidat lain gitu bener kan. In bener this bener, case Putri udah belajar bahasa Jermannya dulu, udah nunjukin antusiasmenya tentang tinggal di Jerman, belajar bahasanya. Berarti emang tetap harus punya basic ya, tetap harus bener punya bener background lah sedikit. bener bener bener. I see. Nah, kalau misalnya bicara berapa lama nih buat teman-teman Indo, let's say udah kepikiran, "Oke, I'm gonna do that." Coba belajar bahasanya pakai Duolingo misalnya atau Mhm pakai mhm aplikasi-aplikasi lain atau belajar dari YouTube yang gratis aja. mhm. Kira-kira dari proses nge-apply, cari, itu tuh berapa lama sih prosesnya sampai akhirnya kamu bisa berangkat? Orang beda-beda ya, tapi, aku prosesnya banget itu 1,5 sampai 2 tahun. Karena, belajar bahasa Jerman sebenarnya, sebelum pandemi 2019 udah mulai belajar, terus, kalian kalau mau lebih gampang juga kalian bisa ya Duolingo itu salah satu yang ngebantu banget, sama plus private kalau misalnya kalian nggak punya banyak biaya, aku punya, recommended, website namanya Superproof, itu bagus banget, itu kebanyakan guru-gurunya juga, sangat baik dan itu online juga, kalian nggak harus nih pulang sekolah atau pulang kerja, langsung pergi ke suatu tempat, itu kan kadang-kadang, lebih ke biaya transport sih kebanyakan, jadi aku mikir kalau online sekarang ini makin lebih gampang lah kayak gitu. Nah dari situ satu Hmm, setengah tahun baru apply-apply cari family itu jangka waktunya kalau aku setahun karena susah cari yang cocok. Jadi misalnya sekali udah dapet, terus tiba-tiba kita lost contact aja gitu, aku apply atau kayak aku tanya lagi gitu gimana kelanjutannya, nggak dibales kayak gitu. Suka kayak gitu. Ada kemungkinan mereka udah dapet au pair yang lain, tapi mereka nggak infoin ke aku gitu. Makanya hmm. agak sedikit di ghosting sih, cuman nggak ada masalah. Yang penting kalian harus cari, tetap usaha. Kalau misalnya emang udah jalannya ke Jerman atau ke luar negeri, emang dapet aja gitu. Harus percaya I pokoknya see. gitu. Oke. So, itu tadi sedikit info tentang au pair. Aku pengen tahu deh, that moment ketika kamu harus say goodbye to your family, your friends. I don't know if back then kamu masih punya pacar atau enggak. Nggak punya. Obviously, oh enggak, berarti lagi single ya at that time. Nah, Eh, obviously waktu pamit sama mereka itu momennya kayak gimana? Dan gimana sih reaksinya mereka ketika kamu bilang like, "Mom, Dad, aku pengen tinggal di Jerman," gitu? itu menurut aku waktu zaman itu jujur ya, excitement aku untuk tinggal di Jerman itu lebih gede daripada sama teman-teman zaman itu. Karena emang udah selalu my dream, nggak tau lah. Pokoknya aku selalu pengen dalam hidup aku selalu mikir ya sebenarnya nggak baik sih, jangan ikutin ya. Aku selalu mikir kayaknya gue salah deh dilahirin di Indo gitu. Gue kayaknya nggak cocok deh dilahirin di Oh, Indo. Ngomongnya gitu pas di Indo ya, pas di Indo. Jadi makanya ya excitementnya ya. lebih gede, rasa rasa kayak sedihnya tuh lebih di bawah gitu. Nah setelah 3 tahun ini sekarang baru merasakan ternyata hidup di Indo itu enak. Hidup di Indo itu bener-bener enak. Tapi ya Ya. pelajaran juga kalau misalnya emang kalau kita excited tuh boleh tapi jangan berlebihan. Waktu itu tuh aku terlalu berlebihan, terlalu kayak confident. Gue mau makan apa aja bisa, gue makan kentang, makan roti apa aja bisa. Ternyata nggak bertahan lama, cuman pas awal-awal doang. Lama-lama enek. Sukanya makan nasi gitu, jadi ya berat gitu. Oke. Sekarang kamu ada di Jerman, Jermannya di kota apa sih? Jadi kota gue ini tuh terpencil gitu, tapi deket sama Roermond, ke Belanda cuma 15 menit, 10 sampai 15 menit. Tapi deket juga sama Mönchengladbach. Mungkin kalau orang-orang atau cowok-cowok yang suka nonton bola, Mönchengladbach tuh salah satu grup bola yang lumayan terkenal gitu. Grup bola Jerman yang lumayan terkenal gitu. Kota gede yang agak lebih dekat lagi tuh Düsseldorf sama Köln. Düsseldorf sama Köln tuh nggak terlalu jauh dari aku, kayak 40 menit sampai 50 menit kalau naik mobil. 1 jam lah kira-kira naik kereta, kayak gitu. Gitu. Oke. So, tadi kamu udah mention tentang au pair. Dan sekarang kamu lagi actually doing Ausbildung. What are the difference? Bedanya apa tuh? Nah, au pair kan seperti yang tadi aku jelasin, kita tuh lebih kayak ke hari-hari sama keluarga, terus hari-hari sama mereka, dan kita dikasih uang juga
uang saku lah ngomongnya. Sekarang kayaknya akan lebih gede deh, tapi 3 tahun lalu aku dapat per bulannya €280. Makan dan apapun biasanya ditanggung sama keluarga, tergantung biasanya beda-beda lah pokoknya setiap keluarga tuh punya sistemnya masing-masing, tapi kira-kira kita dapat kayak duit saku €250 buat per bulan, plus dapat €50, untuk, les bahasa. Jadi kita ada belajarnya juga lah, maksudnya benar-benar ngembangin bahasa kita juga gitu, dibiayain juga. Nah, kalau Ausbildung itu sistemnya kayak college tapi kita kerja juga gitu. Di Jerman ini mereka menawarkan program di mana kita bisa tetap dapat uang per bulan, tapi tetap belajar, tapi tetap kerja juga untuk perusahaan mereka. Jadi fair sih. Misalnya UMR di sini, let's say bilangnya €1.800, kita dapat gaji Ausbildung nih, let's say cuma €1.100, 700-nya itu buat dibayarin ke sekolah. Jadi kita pendidikannya gratis walaupun sebenarnya dibayarin sama perusahaan gitu, kayak gitu. Hmm, Jadi sekolah sambil kerja lah gitu ngomongnya, programnya Ausbildung gitu. I see. So actually it's very doable ya. Karena awalnya banget kamu bekal bahasanya menggunakan level A1 Mhm, aja. mhm, Tadi di intro juga kamu mention kalau urusan visanya juga dibantuin sama keluarga yang ada di mhm, Jerman. mhm, mhm. Terus actually sampai di sini kamu juga semacam diurusin juga sama keluarga ini juga. Bener bener Sekolahnya juga kamu dikasih dibiayain juga. Semakin lama kamu melakukan si au pair itu, semakin banyak experience juga yang kamu bener dapetin. bener. Nah, kamu sendiri berapa lama ngerjain au pair? Sampai akhirnya kamu mikir, oke deh kayaknya nih gue bisa nih actually lanjutin si college tadi. Oke, jadi au pair itu dia punya ketentuan, kalau nggak 18 sampai 26 tahun, jadi maksimal 26 tahun. Dan kita tuh cuman boleh ngelakuin au pair dalam hidup kita, dalam satu negara, satu kali, dan jangka waktunya cuma 1 tahun. Jadi misalnya setelah au pair nih, aku pengen au pair lagi, tapi di negara lain itu boleh sebenarnya, di Spain atau di Hmm, Amerika, Inggris, Prancis juga bisa, Belanda juga bisa, boleh au pair tapi, jangka waktunya setahun. Jadi nggak boleh lebih dari setahun. Jadi sistem pro au pair itu emang sebenarnya buat fun dan buat belajar di dalam satu. I see. Jadi makanya nggak bisa lihat orang sebagai pekerjaan tetap gitu. Jadi nggak bisa karena emang tujuannya emang untuk pertukaran budaya gitu. I see. Jadi 1 tahun au pair, terus baru aku ambil pekerja sosial. Pekerja sosial dapat gaji juga, tapi nggak segede UMR-nya sini. Jadi dan nggak butuh basic apa sih ijazah, nggak perlu butuh ijazah sertifikat ya gitu, nggak perlu untuk kerja sosial. Itu aku lakuin setahun juga sampai 2023 akhir dan baru ikut program Ausbildung ini gitu. I see. Okay. I went through your Instagram, Prancis, Switzerland, Belanda, Denmark, Iya, Spanyol, iya, dan itu baru beberapa negara aja yang tadi aku sebutin. eh, How are this possible? Karena kan especially buat orang Indonesia ya, yang namanya tinggal di luar negeri itu nggak ada yang murah. betul. Itu gimana caranya kamu bisa menuhin your dream untuk jalan-jalan keliling Eropa, keliling negara itu tuh gimana caranya? Iya, merinding. Karena baru ingat kalau misalnya Bangga sendiri ya iya jadinya. ya kayak bener Baru ya, ingat kalau gue keren iya banget iya ternyata. nggak maksudnya sampai sebanyak negara itu bener juga ya gitu. Karena kita ngejalanin yang udah mungkin udah di sini juga ya, jadinya nggak terlalu wow itu. Mungkin kalau gue back di Indo ngerasanya kayak gila juga ya gue udah ke beberapa negara. Tapi emang bener, gue suka banget traveling. Dari gue di Indo juga, gue suka banget ke Bali. Ya oke lah ke Bali, ke Lombok, terus abis itu yang basic-basic lah ya kita bisa bilang. Tapi Europe tuh salah satu kontinen yang menurut gue banyak hal yang bisa endek tuh apa ya, bisa dicari tahu juga gitu. Dan setelah kita cari tahu, kita baru tahu kalau misalnya kalau kita pinter-pinter bisa dapat biaya yang cukup murah. Contoh, gue ambil contoh waktu gue ke Kroasia, gue sendiri waktu itu solo traveling juga, um, dapat tiket €40 pulang pergi pakai Ryanair. Nah dari situ keluarga host family gue sangat bantu, mereka nganterin gue sampai ke airport, terus habis itu gue pergi sendiri dan mereka benar-benar kasih kebebasan gue kayak nggak pernah ditanyain, maksudnya bukan nggak pernah ditanyain sih, benar-benar kayak Putri have fun ya, ini waktu lu, emang lu boleh seneng-seneng. Nah makanya dari situ €40 kira-kira kalau misalnya kita hitung dari €280 gaji gue lah ya dari keluarga gue, ketutup banget. Dan dalam kalau nggak salah gue di Kroasia 5 harian itu €100 gue keluarin buat makan buat apa.
Karena apa? Bawa Indomie gitu. Makanya yang penting jalan-jalan gitu. Budget traveling lah. Semua bumbu jadi ya? Iya, makanya budget traveling. Sekali lah kalau nggak salah ada 2 kali gue makan di luar. Tapi itu juga kayak cuma 15 euro atau 20 euro. Kalau nggak salah Kroasia nggak pakai euro deh. Kalau nggak salah dia lebih murah. Pokoknya lupa nama ininya. Tapi pokoknya mereka enak-enak dan murah-murah makanannya. Jadi masih bisa ke inilah sama kita. Masih bisa apa sih? Kegapai lah ininya biayanya sama kita, nggak yang Hmm. sampai over budget. Terus kalau kayak ke Denmark contohnya, itu gue sama teman-teman sih, kita PT-PT bensin, ada yang satu punya mobil, budget kita juga cuma 150 euro, pulang pergi 2 malam kalau nggak salah satu orang. Terus kita bawa bekal juga dari rumah, jadi bawa nasi, bawa ayam gitu-gitu, terus sewa Airbnb kayak gitu cara ceritanya. Sama-sama, aku juga pernah kayak gitu. Waktu itu aku ke Amsterdam, Aha, terus perginya juga sama teman-teman yang kuliah juga di Prancis. Jadi secara budget emang lumayan limited gitu ya dibandingin ya sama anak-anak. kalau yang udah actually kerja Aha, ya. aha. Nah, caranya supaya kita bisa survive 4 hari di Eropa gitu ya, jalan-jalan Hmm, terus, itu emang kita masak sih. masak Jadi bener. the night before kita berangkat tuh kita ya udah kita berempat tuh ngumpul, kita bikin nasi goreng, Oh iya. kita bawa sebakul nasi goreng. Terus udah taruh aja di in the trunk of the car, terus ya Iya. udah. Jadi kita benar-benar selama 3 hari ke depan tuh makannya nasi goreng. Iya, bener. Kasian ya kalau Ya dipikir-pikir kayak ya. gitu ya. Jadi mesti pintar-pintar. Iya mesti pintar-pintar. Kita harus Bener-bener. ekonomi atur-atur ekonomi kita lah. Bener. Tapi emang tapi pinter sih kita, maksudnya kayak bisa benar-benar ngatur waktu gimana ceritanya. Kita di sana jangan sampai budgetnya tuh keluar gitu. Emang udah paling bener deh orang Indonesia nih. Masalah makanan. Terus sama ini, aku nggak tahu kamu kayak gini juga, tapi kalau aku sebelum berangkat tuh kita benar-benar duduk berempat kayak kita meeting gitu loh. Kita bikin itinnya hari pertama, ini kemana, Bener, berangkat kemana, bayarnya berapa. Kayak kita bener, trip di Indonesia tapi ini versi Eropa gitu, which is seru bener. juga sih. Dan actually thinking that it's doable, kayak ternyata nggak semahal itu. Kalau misalnya Hmm, kita ngirit bisa, bisa. ya mesti pinter, mesti Mesti atur pinter. semuanya. Ya Tapi ya. kalau aku, kita tema aku sama teman-teman aku tuh lebih kayak ke mereka suka kayak sendiri-sendiri kalau misalnya jalan-jalannya ya. Soalnya ada mereka tempat yang mereka pengen terus nggak terlalu sama aku pengennya ke tempat lain jadinya kita bisa mencari gitu. Jadi untungnya kita tuh nggak baper gitu kayak harus ke sana satu satu rame-rame gitu. Kalau misalnya kita mau mencar nggak ada masalah kayak gitu. Jadi dari situ sih menurut aku cukup ini juga sih itinerary kita bikin tapi misalnya jam berapa kita ketemu terus kita jam berapa cabut dan lain-lain kayak gitu. Tapi waktu sebenarnya liburan ke Denmark terakhir tuh agak sedikit traumat karena gue putusnya di Karena Denmark sama mantan gue yang jadi di situ kita udah bikin itinerary kita makan apa segala macam itu semua buyar di malam pertama gitu. karena ada Jadi drama ya. itu bener-bener traumatize banget udah. Tapi nggak apa-apa. Itu semua pelajaran sampai sekarang gue merasa itu sekarang gue bisa ketawa waktu itu gue nangis gitu kan. Jadi ya nggak apa. Kalau kata orang Indonesia nggak ada drama nggak seru. Betul, bener, bosen. I see. Ih seru berarti kita sama-sama explorer ya sebenarnya. Bener. Emang sih kalau orang Indonesia, tadi yang kamu mention kalau misalnya jalan-jalan ke Bali, ke Lombok gitu mungkin basic. Karena kalau misalnya kita di Eropa itu tiap negara punya karakternya masing-masing, Setuju, tradisionalnya beda-beda lagi, setuju. makanannya beda-beda, orangnya pun beda-beda. Bener. Nah, kamu sendiri pernah nggak sih ngalamin yang namanya culture shock? Of Wah. course ada. Pasti kamu pernah ngalamin yang namanya culture shock. Mhm. Apa sih yang bikin kamu kaget sama orang-orang Jerman dan kayak ini hal-hal yang kamu nggak bakalan pernah nemuin deh kalau misalnya kamu di Indonesia? Itu apa? Culture shock itu sebenarnya Eropa tuh emang bener-bener beda ya. Kita kan pertama mereka makan itu bukan makanan pokoknya bukan nasi. Itu tuh udah menurut aku agak sedikit berbeda dan mereka suka nasi, banyak yang suka nasi, tapi lebih ke roti kan. Itu menurut aku udah culture shock pertama. Kedua kalau di Jerman lebih ke kentang. Mereka makan kentang banget di dijadiin kayak apa sih mashed potato, dipotong-potong, pokoknya Mhm. macam-macam tapi kentang. Aduh, baru tahu kalau misalnya kita born and raised di Indonesia, perut kita tuh emang lambung kita tuh untuk nasi, gitu. Itu tuh Nasi. berat banget bagi gue untuk kayak zaman dulu di au pair family gue, kebanyakan mereka masak kentang kan seringnya. Ya gue makan kentang juga sih gitu, cuman nggak bisa sering-sering aja lah gitu. Itu pertama kalau masalah Ya. makanan karena
gue termasuk orang yang suka banget makan, pokoknya hobi banget makan. Di Indo tuh suka kulineran kemanapun sampai ke ujung-ujung gitu, yang ngantri-ngantri itu suka banget. Kalau di sini ya sama tinggal lah makanan. Dan pertama masalah makanan, yang kedua masalah zaman-zaman kita pasti anak muda lah ya, kita bisa nongkrong sampai jam 1, kadang di coffee shop lah, ada yang 24 jam. Di sini kan tidak bisa menemukannya. Paling malam tutup jam 10, kalau weekend jam 12. Kayaknya lewat jam 12 jarang banget deh sesuatu hal yang buka gitu di sini. Terus Hmm. supermarket juga hari Minggu, sampai hari Minggu doang. Sampai hari Minggu. Hari Minggu tutup maksudnya. Jadi kalian harus prepare hal-hal yang kalian butuhin dan bener-bener barang-barang yang bener-bener urgent. Misalnya tiba-tiba Minggu nggak ada, kalian harus bener-bener plan Minggu tuh bakal ngapain, mau kemana, karena supermarket tutup atau mall-mall. Oke, kecuali restoran kebanyakan buka gitu. Cuman tetap aja kalian nggak mungkin makan di luar Hmm. setiap minggu gitu. Nggak mahal kalau itu. Gitu. Iya, benar benar benar. Aku juga waktu pertama kali datang ke sini kan udah biasa kita Gojek gitu kan, Iya. Uber, beli makanan dari luar. Nah, Hmm. sekarang tuh dan awal-awal aku pindah ke sini, aku bilang sama suamiku kayak aku pengennya tetap beli dari luar aja karena males banget masak. Iya. Terus dia pertama-tama tuh kayak ya udah Gih, silahkan lakukan gitu kan. Mhm. Cuman mahal banget, nggak bisa Mahal makan banget. siang, makan malam, pesen dari luar tuh nggak mungkin banget. Dan bahkan itu buat orang-orang sini kayak it's not a thing juga untuk Iya, selalu beli dari luar. bener, Dan malah aneh kalau misalnya kita nggak masak bener, bener. gitu. Jadi emang selalu masak sih jadinya jatuhnya di Masak sini. Terus pasti. awal-awal kamu bisa masak atau jadi bisa masak karena kamu tinggal di Jerman? Iya, pastinya setelah pindah gitu baru bisa masak. Dulu bener-bener nggak tahu bumbu-bumbu, nggak pernah tahu apa segala macam, bawang putih, bawang merah, karena dulu mama masak banget kan orangnya. Bahkan dulu selalu dibekelin juga kalau ada apa-apa. Ini semenjak di sini harus bener-bener semua bisa, harus bisa sendirilah pokoknya, masak apa segala macam. Yang dulu kita ya bener-bener, jujur ya, hidup tuh gampang di Indo, bener-bener tinggal ya, bener-bener ya Gojek, GoFood, emak. Kalau ada apa-apa ke tetangga lah minta tolong gitu. Kalau di sini nggak, ya ke tetangga siapa gitu. Ada sih pasti, Hmm. cuman ya nggak se-family kayak di kita gitu loh di Indo. Beda banget ya pokoknya. Gitu. Hmm. Nah, kalau di Indonesia ada warung, which is something yang bener-bener murah banget dan enak gitu kan. Iya, iya, Kalau iya. di Jerman ada nggak sih yang kayak warung yang notabene kalau kita tidak berpenghasilan yang besar-besar banget Aha, gitu, aha. kira-kira ada nggak sih kayak restoran yang bisa kita pergiin? Nah, di sini kita biasa ngomong imbis-imbis gitu sih untuk yang kayak warungnya gitu. Jadi mereka punya kayak makanan, kayak di sini terkenal sih doner yang kayak kebab gitu. Em, 5 euro. Tapi menurut aku untuk sekali makan 5 euro tuh pun lebih baik kita masukin ke beli nasi dan lain-lain kebanding kayak harus beli doner gitu. Karena nasi 1 kilonya di sini 3 euro. Itu kalian bisa makan kalau sendiri ya, buat tergantung sih seminggu lah atau 2 minggu. Kalau yang kalian selalu kayak nyimpen terus dipanasin apa dimasak jadi nasi goreng dan lain-lain, seminggu atau 2 kali, seminggu atau 2 minggu, sorry. Dalam Hmm, 1 kilo nasi gitu, tergantung kalian sih kalau misalnya kreatifnya kalian. Tapi di sini yang paling murah, yang paling affordable itu kalau beli doner sih, itu yang kayak kebab-kebab gitu. Kayak kalau di Indonesia ada ya kebab Turki tuh, nah kayak gitu tuh modelannya. Pernah oke. dengar nggak, kayak jajanan-jajanan gitu kebab Iya, Turki? iya, Nah kayak iya, gitu iya, iya. modelannya gitu. Oke. Nah, waktu kamu pertama kali nih masuk di rumah orang-orang Jerman, Mm-mm. mereka ada kesan apa sih tentang kamu sebagai orang Indonesia? Ada nggak cerita kayak cerita lucu atau cerita unik? Atau kayak mereka mungkin ngasih kamu komen, orang Indonesia baik banget, atau orang Indonesia senyum-senyum terus, ada Nah, nggak kayak gitu? em, luckily emang keluarga aku yang ada di sini tuh baik banget. Mereka benar-benar terima aku sebagai keluarga, benar-benar satu bagian dari mereka. Salah satu plusnya juga, mereka benar-benar mau visit negara aku setelah ngeliat aku juga cara makannya. Terus kayak aku kan makan pakai tangan, itu sesuatu yang baru bagi mereka juga. Terus mereka benar-benar akhirnya ke Indonesia, ke rumah aku, tidur di rumah aku, sampai sampai Merinding. mereka ikut aku, kayak sempet bikin party kecil-kecilan lah. Aku undang teman-teman aku supaya dalam waktu itu ketemu juga sama guest family aku yang ngurusin aku di sini. Terus semuanya duduk di lantai, nggak ada yang duduk di atas kursi gitu, bener-bener lesehan lah tipe modelan partinya gitu. Terus makan liwetan kayak gitu rame-rame, dan mereka harus pakai tangan makannya. Dan di situ tuh bener-bener kayak mereka blend in, mereka berusaha berusaha jadi kita yang aneh banget ngelihatnya, pakai kayak aneh aja ngelihatnya, kayak nggak cocok gitu sama mukanya kayak gitu.
Nah dari situ tuh mereka tuh sangat appreciate lah misalnya karena aku sayang banget sama anaknya ya. Sampai sekarang juga kita masih kontakan. Tapi karena kesibukan masing-masing juga, bapaknya juga harus kerja kan, terus dan lain-lain. Jadi rada susah ketemu dan aku udah tinggal satu di kampung sebelah lah ibarat kata. Jadi kalau mau ke sana tuh Hmm, mesti bener-bener cari appointment yang bener-bener kitanya free gitu. Kalau nggak worth it gitu untuk ketemu gitu. oke. Kalau tentang Ausbildung sendiri, itu kayak gimana? Kamu kerja kah? Dan apakah jadwalnya sepadat banget itu? Karena tadi kamu bilang you have to manage untuk ketemu sama si keluarga host family ini Oh, kan? aku ceritain ya karena aku orangnya agak sedikit bukan ambis sih. Di sini aku pengen banget achieve goal aku. Paling pertama karena aku tuh sebagai Pflegefachkraft atau kita ngomongnya di sini kayak perawat lah. Nah, di sini tuh punya dua sistem. Satunya yang kayak mereka emang banyak orang tua kan di Jerman tuh lebih banyak daripada anak mudanya. Mereka makanya cari dari luar-luar negeri yang bisa bantuin orang tua di sini karena kebanyakan orang sini nggak mau kerjaan ini. Kenapa nggak mau? Karena emang kerjaannya sedikit berat, karena kita harus ngangkat-ngangkat, kita harus cuci badannya mereka atau kayak mandiin mereka yang which is kadang kalau misalnya orang udah seminggu nggak dimandiin gitu kan pasti bau badannya atau kadang-kadang yang udah bener-bener nggak bisa gerak sama sekali itu kita harus pindahin geser-geser dan berat harus ngangkat badannya dan lain-lain. Nah, aku sebelum ikut program Ausbildung ini aku udah sempat praktikum jadi aku tahu karena aku bener-bener mau gitu karena penting banget bagi aku jangan sampai aku udah 2 tahun tiba-tiba aku keluar karena aku ngerasa kayaknya ini bukan kerjaan yang gue mau deh gitu. Nah di luar kerjaan aku sekarang ini aku juga ada beberapa tambahan supaya aku bisa bayar SIM yang kemarin aku gagal. Jadi SIM ini di sini mahal banget. Aku butuh SIM ini buat kerjaan aku karena kerjaan aku punya kayak mobil dinas gitu dan kita harus samperin rumah-rumah kakek nenek karena nggak semua kakek nenek itu pergi ke panti jomponya gitu. Jadi di sini bayar panti jompo tuh juga lumayan mahal ya. Jadi mereka lebih pilih orang-orang tuh datang ke rumah untuk kayak bantuin mereka. Contohnya kayak kadang kita juga nyiapin makanan atau kayak kasih medikamen karena di sini banyak orang-orang yang suka udah lupa gitu. Jadi kita harus make sure kalau misalnya mereka di rumah tetap safe walaupun mereka sendiri. Kalau misalnya ada apa-apa kita tetap datang kayak gitu Hmm, ceritanya. dan I see. Tadi kamu mention panti jompo. Hmm. Stigmanya kalau di Indonesia itu panti jompo itu kan kayak konotasinya kurang baik lah. Mhm, mhm, Kenapa orang tua ini dikirim ke panti jompo? Apakah anak-anaknya udah nggak sayang? Itu kan kurang lebih stigmanya orang Indonesia tentang panti jompo itu mhm, seperti itu. mhm. Nah, Putri sendiri yang udah tinggal di Jerman dan actually doing it, apakah masih sama atau beda di Jerman? Nah, ini salah satu culture shock juga yang aku dapetin ya maksudnya di sini karena aku ngerasa aku berusaha ambil point of view dari anak-anak mereka ya. Anak-anak mereka misalnya ada satu orang tua, anaknya ada dua, ada tiga, mereka semua harus kerja, terus mereka juga pun nggak di rumah gitu. Gimana caranya mereka bagi waktu, mereka harus kerja, terus ngurusin orang tuanya, kayak terus misalnya tergantung ya kondisi orang tuanya. Misalnya kalau misalnya mereka udah pelupa atau mereka bener-bener ada yang bisa sampai bener-bener udah gila gitu ya, mereka kerjanya tiap teriak-teriak setiap hari di rumah gitu. Dan menurut aku berat untuk anak-anaknya tetap bisa nampung keluarganya gitu misalkan anak-anaknya pasti udah punya anak lagi misalnya kayak gitu itu kan mereka harus urusin anak-anaknya jadi kayaknya untuk bagi waktu tuh berat dan emang secara secara ini apa namanya struktur juga emang orang tua tuh di Jerman lebih banyak jadi wajar kenapa orang-orang buka panti jompo dan kita nggak bisa samain sih sama culture Indo masalah panti jompo karena emang aku tahu perasaannya aduh kayaknya kasihan banget kadang ngeliat nenek-nenek sendirian di rumah gak ada yang visit setiap hari itu rasanya wah duh gue kalau tua gimana ya gitu karena kalau misalnya di Indo pasti konotasinya orang-orang yang dikirim ke panti jompo berarti anak-anaknya udah nggak peduli tapi di sini justru mereka peduli supaya orang tuanya tuh diurus daripada di rumah malah terbangkalai gitu atau kayak bener-bener nggak diapa-apain sama anaknya itu nggak sempet gitu dibantuin sama anak-anaknya dan menurut aku lebih baik lebih wise atau lebih bijak kayak gitu daripada orang tua cuman cuman pelangap pelongo karena di panti jompo mereka pasti punya temen mereka ada kegiatan mereka biasanya main bingo bareng-bareng sama orang-orang tua lainnya terus
kadang juga mereka ada event party juga, dan menurut aku sangat menarik sih buat mereka yang daripada di rumah sendirian mendingan panti jompo kayak gitu. Iya, setuju banget. Aku pernah datengin satu panti jompo, jadi basically aku itu nge-visit omanya suami aku Oke. sebelum passed away. Hmm. Nah, pas awal-awal aku datang ke tempatnya, terus emang udah dikasih tahu kan, ini tinggalnya bukan di rumah, tapi tinggalnya di panti jompo. Terus aku tuh kayak, oh wow, like how could you? Iya, Gitu. langsung Karena aku jelek nggak ya. ngerti kan. Mhm. Exactly, kayak kok dikirim ke panti jompo, sedangkan kayak keluarganya keluarga yang baik-baik saja gitu kan, Bener. tidak ada permasalahan keluarga, kok dikirim ke panti jompo omanya sendiri gitu. Nah terus actually waktu aku datang ke sana, itu beda banget sih. Baru masuk pintunya itu langsung ada kayak resepsionisnya, very welcoming banget, hangat banget. Terus kita diajak masuk ke dalam suatu ruangan, dan itu actually mereka semua lagi ngumpul kayak di ruang TV, tapi Iya, isinya semua oma-oma, opa-opa, dan kayak they're actually making friends. iya. Mereka lagi cerita-cerita, jadi aku sampai kayak, oh wow, ini oma-oma, opa-opa, yang satu lagi duduk berdua, ada yang lagi baca koran tapi sebelahan, terus ada yang Iya. lagi ngobrol-ngobrol, dan aku ngeliatnya kayak, iya sih, maksudnya daripada udah tua dan di rumah sendiri dan tidak ada yang ngurusin, panti jompo is actually a good thing buat orang-orang tua ini, Iya. karena nggak cuman mereka tetap lanjut bersosialisasi, diurusin sama si nurse-nurse ini juga gitu, kayak kalau misalnya sakit Bener. langsung diliatin di detik itu Bener. juga, ditanyain setiap hari gitu kan keadaannya gimana, how are they feeling, gitu sih. Jadi aku pas nyampe di Prancis juga awal-awal, kok panti jompo, kok dikirim ke panti jompo gitu, Iya, tapi langsung ternyata kayak, it's "Hah?" actually it's gitu. not a bad thing. Iya, kayak bagus banget ternyata panti jompo itu. Bener, I see. aku sebagai suster-susternya lah ibarat kata, bener-bener ngerasa kayak ternyata mereka emang lebih full lah. Jadi aku belajar kalau misalnya di kindergarten itu kita atau orang-orang yang kerja di kindergarten itu bimbing orang-orang dari lahir, ibarat kata dari lahir sampai mereka berkembang gitu lah ibarat kata sampai 5 tahun sampai 6 tahun. Nah, di panti jompo aku dari umur sekian lah, misalnya 80 sampai akhir hidup mereka gitu, kebanyakan gitu. Dan lebih baik mereka nggak pelanga-pelongo doang dan punya kegiatan daripada mereka bener-bener cuman cari tahu gitu loh. Apa ya, yang aku pelajarin di sekolah juga ternyata jadi suster itu tidak gampang juga gitu. Ternyata kita harus bener-bener ngertiin perasaan mereka sebagai orang yang kadang juga suka lupa. Maksudnya kebanyakan orang tua juga ada demens kan, atau demensia yang suka kadang linglung mau kemana dan lain-lain. Nah kalau misalnya ada orang yang bantuin mereka atau support mereka yang kayak kesini aja pak atau kesini aja bu gitu, atau makan ini aja pak, atau kayak bantuin mereka untuk ngingetin oh iya ya makan ini, itu hidup mereka pasti lebih fulfill aja sih, nggak yang kayak cuman ya udah gitu. Kalau kita ngomong kayak sayur aja di rumah gitu nggak ngapa-ngapain gitu, lebih baik mereka kayak tetap punya social contact, tetap punya orang yang bantu mereka lah pokoknya di sekitar mereka kayak gitu. Dan Iya. aku choose job ini juga karena salah satunya bikin aku happy. Setiap kali aku keluar mereka minta terima kasih sampai yang bener-bener kayak sumpah kalau nggak ada lu gitu, sumpah kalau nggak ada Mbak Putri ini gitu, kayak bener-bener kadang ada yang sampai nangis karena mereka bener-bener merasa bersyukur ada yang bantuin mereka sampai sampai mereka tidur gitu ibarat kata. Itu bener-bener perasaan yang aku nggak bisa describe. Bahkan menurut aku em, gaji aku yang segitu itu menurut aku bahagianya lebih gede setelah mereka say thank you gitu. Kita kayak happy lah pokoknya, happy, perasaan yang seneng gitu. Ya, ya, aku relate banget juga. Kayak aku nggak tahu, maksudnya secara orang Indonesia gitu ya, kan kita kalau misalnya sama keluarga tuh ya kita dekat gitu kan. Definisi sayangnya mungkin beda-beda lah ya. Tapi at that time, jadi aku pernah ngobrol sama oma-opanya suami aku. Terus cara aku ngobrol tuh bukan kayak orang nggak kenal, karena kan basically mereka keluarga aku gitu kan. Ya udah aku ngobrolnya tetap dekat, tetap posisinya aku lean in ke mereka. Terus sama juga aku kayak pegang tangannya mereka gitu. Dan pulang dari situ suami aku tuh bilang kayak, babe, I think si oma sama si opa aku itu tuh they really feel that kamu tuh genuinely ngurusin mereka. Karena nggak banyak orang-orang tua yang istilahnya kayak sama cucu-cucunya sampai dipegang gitu kan. Sedangkan aku nggak tahu sih, mungkin didikan dari orang tuaku juga kayak pegangin oma, pegangin opa.
Itu tuh kayak jadi kebawa gitu kan, maksudnya aku jadi gede emang pemikiranku kalau misalnya sama orang tua tuh kayak gitu, gitu. Iya, benar. Dan ternyata si suamiku tuh bilang, ya nggak banyak, mereka tuh udah getting older, mungkin mereka punya bau badan yang beda, dan Benar. jadi orang tuh tend to get further away gitu. Sedangkan Setuju. aku kayak, of Setuju. course, I mean, ya mereka nggak sikat gigi kayak kita, misalnya amount-nya mungkin nggak sebanyak kita gitu kan, Setuju. atau kayak it's just different deh gitu. Tapi I don't see that jadi hal yang membuat aku jadi kayak pulling myself away dari Iya, mereka gitu. iya. So I think bener sih kayak having a good heart, family background itu bener-bener Iya. kayak bisa bisa I mean, I don't know, I can see that you have a beautiful heart yang mau juga nolongin gitu loh. Oh, And we're thank not only you. talking about kayak nemenin mereka untuk ngobrol, like not only your existence that they need gitu kan, tapi kayak Iya. actually kayak ngelapin mereka, mandiin mereka. It's not an easy job. Iya, It's not iya, an easy iya. job. So yeah, I mean it's so beautiful that you chose that job. Oh, thank you. Tapi benar, mereka tuh bisa tahu kalau misalnya kita genuine atau tulus atau enggak ke mereka. Jadi itu Mm, salah satu hal yang bikin aku kayak gila ya gitu. Maksudnya walaupun mereka tuh demands banget ya, mereka bener-bener bisa nggak ngapa-ngapain. Maksudnya ngelihat kiri kanan nggak bisa. Ada juga yang punya Parkinson ya misalnya bener-bener bisa selalu geter gitu. Tapi dia bisa tahu kalau misalnya aku mau bantuin dia banget dan kayak ini nenek-nenek bener-bener dari mata aja aku udah bisa ngelihat makasih ya gitu. Walaupun dia karena saking getarnya ngomongnya susah gitu. Itu dia selalu bilang makasih, selalu itu. Tapi yang bener aku perhatiin juga dari negara sini, maksudnya suster-suster dari negara sini, mungkin karena born and raised dan grow up-nya beda, mereka kerjanya nggak pakai hati gitu. Jadi beda, beda banget. Feel-nya beda lah kalau misalnya kita kerja sama orang-orang yang pakai hati sama nggak pakai hati ya kan. Tapi kadang mereka mm, juga selalu bilang, emang ini pekerjaan yang sulit juga ya. Kita harus secara secara logik kita harus jalan juga, secara hati juga jalan. Karena suka bertentangan nih masalah logik, karena kita harus punya time management juga dalam pekerjaan ini. Jangan sampai kita kelamaan di satu pasien juga, dan itu menurut aku kadang suka berat karena misalnya ada satu nenek-nenek nih lagi pengen banget ngobrol, lagi butuh banget orang, tapi di satu titik aku harus ke tempat lain, kalau enggak yang ini keteteran gitu. Nah, berat sih. Nah, di situ challenge-nya sih gimana caranya kita tetap logik sama simpati, empatinya tetap jadiin satu supaya mm. tugas kita kelar semua. Dan ah, not easy job tapi bisa gitu. Kebanyakan tapi orang sini lebih pakai logik mereka sih. Jadi ya udah kerja pulang dan I don't Hmm. I don't see myself like them gitu. That's so beautiful. I think itu salah satu kayak trait-nya orang Indonesia deh, yang kita emang lahir gede semua is all about family. Ya, Balik lagi semuanya family, family, and hmm, selalu family. Dan betul. jadinya kayaknya untuk ngelakuin si Ausbildung yang sama yang kayak kamu lakuin sekarang, kita Ya, bisa excel. bisa We could bisa excel bisa here. bisa bisa. Ya, ya, ya. So makin, nah teman-teman Indonesia nih makin bisa lihat lagi kalau ternyata it could be for you too in the Ya, future gitu kan. ya. Ya udah coba sekarang mulai baca-baca lagi, Bener, mulai dibuka lagi Duolingo-nya, YouTube-nya, dilihat-lihat lagi. bener, Mungkin bener. tahun depan tadi Putri bilang give yourself 1 tahun 2 tahun lah untuk kayak Hmm, memperkaya si bahasa. Abis hmm. itu you'll be there. You'll be like Putri jalan-jalan ke Prancis, Swiss, Belanda, Kemana Denmark, aja, Spanyol semuanya. bener. Kalau udah di Europe Oke. gampang. Iya, exactly. Nanti ya orang Indonesia kayaknya pinter-pinter sih. Kita kayak ntar Gue ada deh percaya. jalannya. Iya bener, percaya, percaya. Jangan lupa percaya sama diri sendiri juga. Aku pengen tahu nih, kan sekarang kamu udah 3 tahun ya, berarti dari usia 24, Dua udah tiga dua tiga empat ya. tahun. Kira-kira. Selama 3 tahun ini kamu pernah gak sih ngalamin momen sulit banget? Terus kayak gimana caranya kamu bisa ngadepin si permasalahan sulit itu? Ah, paling pertama itu masalah financial ya. Kalau misalnya em, aku dari lulus SMA selalu support financially sendiri. Jadi selalu dari lulus SMA selalu semua sendiri. Jadi pas di sini juga emang mau nggak mau harus sendiri juga. Em, Kedua masalah keluarga dan jauh lah ya maksudnya sama keluarga. Dan dulu aku pernah punya mantan kekasih lah ibarat kata. Dulu menurut aku lumayan toxic juga, bener-bener bikin aku down dan aku ngerasa kayak nggak dihargain sama sekali gitu. Nah, Hmm. dari situ tuh aku ngerasa kayak ini gimana ya caranya gue bisa keluar dari sini. Langsung selalu pengen kayak pulang aja kali ya, udah ah pulang aja kayak begini mah, kayak buat apa, mau ngapain gitu, selalu mempertanyakan gitu kayak
lu pengen apa sih gitu. Udah nih, udah di Eropa, udah terus pengen apa. Tapi salah satu hal yang nguatin aku terus ya, kenapa bisa stay di sini, aku pengen kuliah. Dari aku SMA, aku pengen kuliah. Dan aku tahu kalau misalnya orang udah niat, udah punya goals, mau gimana pun juga kalau kalian mau pasti bisa tercapai. Jadi hal-hal yang di luar itu yang misalnya kayak masalah pacar dan lain-lain itu tuh sebenarnya kan nggak bisa kalian kontrol lah. Jadi aku selalu berusaha ngingetin kayak nih lu pergi ke Jerman tuh sendiri, nggak ada nih laki lu atau pacar lu di sini. Jadi belum punya pacar lah ibarat kata waktu itu. Jadi kalau misalnya nggak ada dia pun lu akan tetap maju gitu. Karena lu ngapa-ngapain Hmm. lu di Indo juga sendiri. Jadi yang aku selalu patengin di otak itu ya mau gimana pun juga gue sendiri tetap bisa. Nah waktu itu sempet juga ada masalah sebelum aku dapat Ausbildung ini, visa aku udah mau habis ceritanya untuk kerja sosial dan belum dapat kontrak di Ausbildung ini. Aku udah sempat mikir kayak udah nih kayaknya pulang aja gitu, maksudnya mau ngapain gitu. Sampai Hmm. akhirnya karena keaktifan aku yang bener-bener pengen tahu Chris, pengen tahu gimana ya caranya supaya gue stay di sini dan melakukan pekerjaan yang gue suka, gue nanyain lah semua orang yang ada dengan bahasa Jerman pas-pasan waktu itu kayak bener-bener di sini ada yang buka lowongan nggak ya, di sini ada yang buka lowongan nggak ya, di sini ada yang buka lowongan nggak ya. Akhirnya sampai satu tempat kerja gue yang ini sekarang mereka bilang kayak oh iya nih kita lagi nyari orang, dia bilang kayak gitu, kirim aja CV-nya. Terus itu langsung gue kirim CV, terus cari coba sekolahan yang mau terima kamu, gue cariin sekolahan dari teman-teman juga sih, beberapa banyak yang suka kasih info juga nanya ke teman-teman. Nah dari situ deh akhirnya aku mikir kayak kayaknya gue mau stay deh, kayaknya gue bener-bener mau ngejar pendidikan gue di sini gitu ceritanya. Jadi kerjaannya itu tidak bertanggung jawab untuk cari sekolahan, jadi kita tuh cari kerja sendiri, cari sekolah sendiri, nanti mereka baru kontak setelah udah dapet gitu. Udah aku diterima nih sama Hmm. sekolahan, diterima juga sama kerjaan, terus mereka ntar akan kontak satu sama lain. Bener ya, nih Putri nih udah daftar kerja di lo. Oh, bener ya, nih Putri udah daftar sekolah di lo. Oke, terus mereka kayak hubungin satu sama lain gitu. Karena Oke. kerjaannya tempat kerja gua nggak harus nggak butuh kayak banyak plus kerjaan gitu. Jadi itu tugas gua lah pokoknya untuk cari sekolah. Gitulah ceritanya di sini. Rada ribet sih tapi udah gitu. I see. Tapi sekarang kamu udah enjoy belum tinggal di Jerman? Em, Gimana ya? Enjoy nggak enjoy sih. Salah satu reasonnya juga karena belakangan udah mulai padet ya jadwal kayak abis sekolah kerja, abis kerja balik masak, abis masak tidur dan lain-lain dan itu repeat ya all the time itu kayak udah lumayan kayak jenuh juga ya pengen deh jalan-jalan tapi di masa Ausbildung ini rada susah jalan-jalan jadi kayak tar dulu deh sabar gitu. Nah tapi overall di tengah-tengah lah aku enjoy karena aku suka kerjaannya, nggak enjoy karena balik lagi masih ada culture shock, nggak shock banget sih tapi kayak ada shocknya tetap di sini kayak sama orang-orangnya kayak nggak terlalu masuk lah sama orang-orangnya dengan personality aku lah ibarat kata gitu. Hmm. Emang mereka Biasa lebih gimana? orang Jerman tuh kaku, bercandaannya nggak lucu atau mungkin karena menurut kita aja yang nggak lucu ya sebenarnya tapi yang menurut aku nggak lucu, ada yang lucu tapi kayak nggak bisa diketawain yang kayak sampai terbahak-bahak gitu. Hmm. Terus mereka agak sedikit cold sih dan bener-bener kadang mereka kasih jarak lah pokoknya sama kita. Tapi beda ya sama keluarga aku yang dulu aku tempat tinggal itu beda banget. Mereka baik banget. Nah, makanya Hmm. setelah keluar dari au pair aku agak sedikit kaget ternyata orang-orang Jerman tuh sekaku itu. Bener-bener ya makanya dari situ dah kurang kurang nyaman sih. Tapi nggak apa-apa sih karena untungnya masih ada beberapa teman Indo yang masih bisa dikontak yang deket-deket sini juga walaupun mereka tinggal nggak di Jerman. Jadi masih masih oke lah, masih oke. Masih bisa bertahan. Hmm. Tapi berarti kamu kayak hari-hari di luar dari kerja, kayak misalnya weekend, weekdays gitu, kamu nongkrongnya sama orang Indonesia atau sama orang internasional? Aku udah punya temen yang nyokapnya Jerman, bokapnya orang Maroko. Kita biasa nongkrong atau ya ngobrol lah ya, biasa ngobrol di rumah aku aja. Itu lebih intens lah daripada teman-teman Indo aku, karena teman-teman Indo aku kebanyakan jauh kalau yang Jerman. Tapi ya karena mereka nggak tahu teman-teman aku yang di sini nggak tahu kemarinnya aku di Indo ngapain ya, ngapain aja gitu. Jadi beda aja gitu obrolannya paling kayak gimana caranya kita face it. Contohnya politiknya di sini kita ngobrol-ngobrolin tentang sebenarnya sih seru juga ya.
Cuman kadang waktunya juga nggak pas karena di Jerman itu strict banget sama masalah termin kan. Jadi termin tuh kayak appointment gitu. Mereka kalau nggak kosong ya mereka nggak bakalan kayak kita nih, misalnya chat langsung lu di mana? Di sini, ayo cabut gitu. Kalau di Indo kan bisa kan kayak gitu. Kalau di sini ada sedikit susah gitu. Setuju setuju banget, setuju setuju. Kayaknya kalau di Perancis kurang lebih sama-sama. Mirip Kalau ya, misalnya mau nongkrong sama mereka itu tuh dijadwalin. Jadi nggak bisa jadwal yang kayak, jadwal. cuy lu lagi kosong nggak? Nongkrong yuk ngopi gitu kan, keluar bentar gitu. Nggak ada tuh. Nggak Paling bisa. kalau biasanya balasannya kalau kalau aku nyapanya kayak gitu paling balasannya oh gue hari ini nggak bisa. Tapi kalau mau paling kita bisa Saturday brunch atau hari Minggu kita nongkrong gitu. Nggak bisa fleksibel lah gitu kayak oh ya nih udah Bener. ada ini nih gitu kayak Ya, nggak bisa just go with it aja gitu tuh nggak bisa gitu. iya emang kayaknya satu Europe deh kalau yang masalah appointment tuh. Tapi Kayak berat kurang sih, sans berat. gitu ya. Iya, kayaknya hidup tuh serius banget. Ih, iya ya. Kayak kalau orang Indo kayak misalnya Jumat nih, cuy nongkrong yuk, yuk langsung kuy aja gitu, Iya, langsung keluar aja bener-bener udah berangkat. ini Mm. sekarang juga nih misalnya kayak makan seblak yuk gitu misalnya lapar nih. Ayo masa ngebakso gitu kan. Ya ayo gitu terus kita makan terus kita dengan happy-happy dan ketawa-ketawa ya. Itu salah satu culture shock, tapi udah 3 tahun di sini udah lumayan reduce kayak ya udahlah nggak nongkrong ya nggak masalah gitu. Iya, kayak ya udah beda aja gitu ya. Iya, iya. Iya, kalau mau nongkrong nanti di Indonesia sekarang kita cari another Bener, thing that we can do in Eropa. Ya, kurang bener, lebih seperti bener. itu ya. Trying, Iya, trying to be bener. positif aja terus Iya, kita ya. bener, bener, bener. Nah, ini kan kamu udah 3 tahun nih tinggal di Mm. Jerman. Pelajaran apa sih yang kayak nih gue belajar ini banget nih, pelajaran hidup banget nih selama tinggal di Jerman, jauh dari orang tua, jauh dari rumah, jauh dari seblak, jauh dari Iya. nongkrong-nongkrong santai, itu kira-kira apa pelajaran terbesar yang kamu dapat? Em, Pelajaran besar yang sampai sekarang gue bener-bener kayak dari 3 tahun di Jerman ini, itu gue belajar dari satu nenek-nenek, apapun yang terjadi, kalau bahasa Jermannya Augen zu und durch. Jadi tutup mata dan lakuin aja. Tutup mata, telinga dan lakuin aja. Itu salah satu moto gue sampai sekarang. Jadi kalau misalnya orang mau ngomong apa, orang mau ngapain, atau di sekitar kita kayak bener-bener distract kita, kalau kalian udah mau sesuatu udah jalanin aja. Jadi karena pernah nih aku bener-bener ya kayak kemarin masalah SIM itu tuh jujur mental breakdown banget sih, bener-bener ngerasa kayak gue nggak mau lanjut, gue udah trauma, gue nggak mau, kayak gue nggak mau belajar lagi nih, bodo amat deh, gue udah bayar segini, gue nggak bakalan lanjut, bodo amat. Tapi sampai pada akhirnya aku ngerasa kayaknya kalau gue nggak lanjut, mereka menang deh gitu. Maksudnya Hmm. orang-orang yang bilang kayak lu nggak bakal bisa, atau nggak ada sih yang ngomong kayak gitu sebenarnya. Maksudnya belum pernah denger ke kuping gue. Cuman kayak misalnya orang-orang yang ngeremehin gue pasti kan kayak ya lu emang nggak bisa gitu. Misalnya kayak gitu. Em, nggak bakalan terbukti gitu. Jadi ya emang kenapa kalau misalnya gagal, menurut gue itu salah satu pelajaran. Gue ambil, gue terima, gue telen, habis itu gue tetap jalanin gitu. Gitu. Hmm. Tutup mata dan lakuin gitu. Itu aja sih. Iya, Iya, kalau emang udah jalannya kayak gitu ya udah, kita nggak bisa kontrol itu juga, ya iya kita bener. jalan aja terus udah. Bener, Pokoknya jalan fokus terus. sama yang tadi kamu bilang, goalnya kamu apa? Kesini Iya, buat sekolah kah, buat kerja kah, buat make more iya. money kah, buat belajar culture-nya kah, ya Hmm, udah itu aja gitu. bener, Kalau ada bener. masalah pacar toksik atau ada Iya. kiri kanan yang menghambat itu kayak udah nggak usah Cuman nggak usah outsider nggak usah aja, dilihat. cuman iya bener, bener. Itu doang sih yang bisa gue lakuin selama di sini. Sebenarnya di Indo juga kayak gitu ya kira-kira. Tapi menurut gue di Iya, sini lebih lebih challenging karena lu sendiri gitu aja sih. Kayak iya setuju. aduh kalau ada apa-apa kan bisa kayak mah gimana nih gitu kan kalau misalnya di Indo. Duh gimana nih gitu. Terus kayak bisa ngeluarin unek-unek, kalau di sini kan harus kita telan sendiri gitu kayak ya udah nih apa-apa ya udah deh gimana nih caranya. Harus berkomunikasi dengan diri sendiri. Enaknya kita kayak gini, abis ini gimana ya? Enaknya abis ini gue gimana ya? Jadi kayak oke lah kita bisa cerita tentang tetap ke mama atau ke saudara dan lain-lain, tapi kan gak sedekat kalau misalnya kita di Indo ya, pasti kan kita langsung bisa ketemu ke mama kayak cerita kayak gimana nih orangnya jahat dari Iya. sini orang-orangnya gitu. Dan ya tapi ujian juga sih, jadi kalau dipikir-pikir udah tinggal jalanin dan dibawa happy juga sih, jangan terlalu dibebanin, walaupun bolehlah sedih-sedih nangis-nangis nggak apa-apa dah, tapi jangan kelamaan aja dah, soalnya rusak. Gimana ya, soalnya jadinya diri sendiri nggak. Coba aku pernah ngerasain yang kayak 1 minggu berturut-turut kayak cuma nangis doang. Kayaknya itu kayaknya nggak.
kalau bisa usahain tetap keluar sih, kayak hirup udara segar tetap, atau kayak tetap berusaha makan enak. Ya. Obatnya aku kalau itu sih makan enak sih. Jadi kalau lagi bener-bener down atau lagi bener-bener nggak ini banget, berusaha untuk makan contoh seblak gitu, masak sendiri gitu. Kamu bisa masak seblak sendiri? Bisa dong. Ah, Kirim dong. ih gampang banget. Ntar gue kirimin. Ntar gampang. Kirim, sumpah bisa gak sih itu dikirim ke Prancis? Jerman Prancis rusak nggak? Tapi kalau misalnya mau, kuahnya dipisah. Tapi ya rempong sih. Mendingan beli yang instan. Tapi udah kapan-kapan kesini deh, kita nggak jauh kok. Sabar ya, gue punya SIM, gue samperin deh. Beneran. Sumpah. Keren banget, kita nggak jauh kok, Prancis Jerman, keren keren. Iya, nggak jauh, nggak jauh. Kalau misalnya masih 3 jam dari Lille, berarti kalau misalnya dari sini ke tempat lu berarti 6 jaman lah. Masih bisa kalau 6 jam. Kayak udah, itu masih ke ini. Nah berarti ini motivasi ya, motivasi jadinya 2 minggu lagi nanti harus lulus. Toy Ambilnya ya. Amin, amin, amin. belok kirinya ambilnya yang jauh tapi jangan kejauhan. Jangan kejauhan, bener ntar langsung salah. Itu perkara tuh ya, jadi perkara. Bener. Iya sama banget lagi tadi you mention nangis semingguan, kayak gue juga pernah tuh berada di titik itu, kayak gue setahun, pokoknya 2 tahun pertama kayak kok orang Prancis kayak gini, kok Oh iya, ketus-ketus banget, kok it was just so hard to feel like integrated gitu, kayak wow, bener. kayaknya gue kalau di Indonesia gue gampang aja deh sama orang, terus Iya bingung gitu ya. kan, kayak iya asli, kayak I started questioning myself, kenapa gue kayak gini, kenapa gue kayak gitu, kenapa Prancis kayak gini. Jadi kayak nggak grateful gitu loh dengan Bener, posisi kayak gila bener. kita udah di Eropa, keren abis nggak tuh orang Indonesia tinggal di Eropa for Iya, years gitu bener, kan. bener, bener. Tapi kayak tetap susah setahun 2 tahun pertama, and there is this moment kayak I continually nangis aja isinya. Suamiku pulang aku nangis, aku telepon mama nangis juga gitu kan. Sampai aku tuh kayak gue tuh capek gitu. I told to my husband kayak, kamu tuh tahu nggak sih aku tuh nangis tuh capek tahu. Aku aja udah Iya, capek sama diriku sendiri iya, kayak iya, nangis, iya, selalu mikirnya kayak gini, selalu kayak ngerasanya kayak gini. I feel this, nangis. This happened to me, nangis. iya. Kayak nangis mulu Iya, gitu kan. nangis Terus mulu, iya sampai bener. kayak gue capek nangis, gue tuh udah gak mau nangis lagi, buat kayak continuously datang aja gitu kan. Iya, iya bener, bener. Ada Terus momennya situ. I think itu sih momen itu banget kayak for me yang jadi titik balik, kayak nggak bisa sih gue kayak gini terus asli. Nggak bisa. And at that time karena I knew aku bakalan tinggal di sini lama, dan ya udah that time what I did was pulang ke Indonesia, cerita pokoknya A sampai Z sama teman-teman dekat, sama keluarga, pokoknya nangis aja udah, semuanya nangisin semua. And then I felt better sih. Balik ke sini kayak ke complete different person, have a different mindset, kayak that support of my friends from afar sama kayak dari family itu ngeboost banget sih. Karena aku ngerasa di sini kayak like as you said, semuanya sendiri gitu kan. Ngejalanin semuanya sendiri tuh susah. Cerita sama suami orang Prancis juga ngerti juga Iya, enggak iya gitu. bener, Cerita bener, sama bener. orang Indonesia juga mereka akan komennya, kan lu udah di Eropa, atau kayak Iya, iya, iya. enak tahu winter lo bisa lihat salju and stuff, tapi kayak the everyday thing lo Nggak, pada nggak ngerti, lo nggak nggak ngerti, bisa mohon info. maaf gitu. Tapi ujung-ujungnya ya udah, yang ngerti diri kita sendiri ya kita gitu kan, Bener, bener, yang tahu kapasitas kita itu kita. Jadi at some bener. point aku kayak oke, stop fokusin kata orang gini kata orang gitu, udah pokoknya lo Betul, bisanya apa, lo nggak bisanya apa, udah fokus aja sama diri lo sendiri. bener, bener. But it's still Iya. hard. Maksudnya gue nggak bisa pungkiri sampai sekarang juga gue masih belajar untuk kayak yang lu bilang, kayak gimana caranya, ini gimana ya gitu maksudnya. Maksudnya Iya, sampai iya, sekarang iya, pun setuju. kayak masih susah gitu, untuk kayak lah ini gue harus gimana nih gitu. Questioning, selalu Hmm. nanya kayak hah gitu, kayak walaupun gue bersyukur ada di sini tetep, cuman kayak bukannya mau ngeluh, cuman kayak emang cobain deh, coba orang-orang sini nih, orang-orang Eropa suruh ke Indo gitu, coba kita tukeran Nah, gitu. coba Kayaknya serius, ya, iya, ya. makanya kayaknya mereka juga nggak kuat gitu. Maksudnya bukan nggak kuat sih. Ya challenge-nya beda-beda. Ada yang mungkin suka Beda. gitu ya. Ya kalau di Bali lah gitu. Coba di tempat-tempat lain gitu. Cobain dah gitu rasanya, pengen aku bilang gitu. Cuman Iya, ya ya. balik Coba yang lagi bukan gimana. turisti gitu kan. Coba yang Nah, kampungnya kampung, coba deh. iya gitu, cobain makanya. Nah, di situ dah aku makanya suka mikir kayak nggak gampang. Apa yang kita jalanin di sini tuh emang beneran nggak gampang. Tapi gimana caranya kita perspektifnya terus kayak oh ternyata bisa. Pokoknya apa aja bisa Hmm. asalnya kitanya agak sedikit lebih gimana ya?
lebih sedikit blended lah sama sekitar. Walaupun bukannya kita yang nggak mau blended, mereka yang nggak mau blended ke kita gitu. Jadinya nggak mau masuk. Jadi berat juga, tapi nggak apa, nggak masalah. Jadi kadang aku mikirnya kayak terserah deh mereka nggak suka atau apa. Aku mencoba untuk make space buat mereka, tapi ya nggak aku masukin ke hati. Jadi jangan terlalu take personal sih. Waktu dulu aku apa-apa yang mereka kasih kasih masukan tuh kayak ngerasanya, buset dia ngatain gue nih. Padahal sebenarnya maksud mereka tuh kayaknya cuman mereka direct aja gitu. Terus kita kan punya punya bahasa basi ya. Kalau di sini kan nggak ada kan. Jadi kak Nggak ada, langsung berat aja semua gitu, to the berat. point. Iya. Iya, iya, iya. Ya sama-sama. Aku juga kalau orang Prancis tuh kalau ngomong enggak tuh kayak satu muka tuh pokoknya enggak aja gitu. Badan, Iya, muka tuh iya, kalau ngomong kayak gue nanya kan pelan-pelan ya, alon-alon kelakon gitu, baik iya, gitu gue iya, iya, nanya. baik ya. Tapi kalau enggaknya tuh kayak lo pada tegap-tegap banget sih kan gue Eh, terintimidasi ya jadinya. iya, Udah iya. berdirinya tegak terus kalau ngomong enggak tuh kayak no, Enggak, no gitu enggak, kayak iya. mohon maaf, oke udah ya, mohon maaf. Iya, Ini iya. kita Sorry, nggak sorry bisa nih. cari Iya, tengahnya nggak bisa ya. sorry nih. Ya Iya, iya, oke iya. deh gitu. Iya, berat, berat. Iya, tapi Maafin. kamu nyoba nggak sih kayak try to be like integrate yourself gitu sama mereka? Karena kan knowing kalau misalnya mereka yang kamu coba ubah kan susah gitu kan, which is juga mungkin nggak mungkin gitu. Kamu pernah nggak kayak mikir yaudah deh gue yang harus turun juga aja kayak gue yang nyamain sama tune mereka? Nyoba banget. Itu tapi di tahun-tahun kedua ya kayaknya. Aku berusaha kayak, ah ya udahlah gitu. Kita bener-bener, jadi culture-nya gue pasin nih. Misalnya mereka sukanya ngapain deh, misalnya jalan-jalan. Di sini kan contoh deh ya, kalau lagi winter, why not smart gitu ya. Ini Christmas market, OTW, Hmm. apa, bersama-sama. Tapi balik lagi, ngobrolnya gitu, hal-hal yang gue nggak tahu gitu. Misalnya masa kecil mereka deh, let's say, punya robot-robotan mainan gitu yang dulu pas bocil kita mainannya apa sih gitu, yang mereka semua pada zaman dulu punya dan gue nggak tahu gitu karena kita tinggal di daerah mana, dan itu berat banget. Di situ yang berat sih, kayak gue jadi kambing conge gitu di tengah-tengah mereka lagi ngobrolin, kagak tahu dan nih apaan sih gitu kan. Pas bocil gue mainannya apa ya, beda gitu. Jadi nah itu berat kalau, Kelereng gitu kan. iya kayak gitu. Nah itu bener-bener menurut gue berat karena ya, beda aja gitu dari segi Hmm. mereka berusaha untuk kayak, Putri emang kamu dulu kayak gimana, misalnya kayak gitu mereka nanya, tapi tetap nggak ngerti, kayak gimana ya, gue jelasin tapi mereka tetap nggak tahu apaan tuh gitu. Nah ngejelasin lagi tuh pakai bahasa Jerman lagi kan. Nah udah dah, challenge udah jadi panjang gitu. Jadi kadang-kadang gue mikirnya ya udahlah, nggak usah di, ya ya aja gitu Gak usah kan jadinya, dipanjang-panjangin tapi ya. jadi nggak seru gitu kan. Jadi gimana Jadi ya nggak gitu. ngobrol ya. Iya, jadi bingung. Nah Iya ya. susah lah pokoknya blend in sama mereka karena backgroundnya juga. Terus mereka misalnya gue jelasin ya, kalau di negara gue tuh kita punya contoh lah ya, punya tata krama, norm dan lain-lain yang di sini yang nggak ada gitu. Dan mereka pas denger kayak, ya itu kan negara lu kan sekarang tinggal di Jerman gitu. Jadi ya udah, ya bukannya gue mau iniin mereka, cuman Iya setidaknya ya. mereka harus kenal juga gitu gimana sih sebenarnya sistem hidupnya orang. Hmm. Kalau kita ngomongin ke depan, apakah kamu berencana untuk tetap tinggal di Jerman Mhm. atau balik ke Indonesia? Atau malah mungkin pindah ke negara lain? Um, Kalau plan secara manusiawi pengennya sih, kayaknya kalau misalnya udah pensiun gitu, balik ke Indo, tinggal di suatu tempat yang udah dipersiapin gitu, terus ya udah hidup di sana. Mikirnya gitu. Cuman balik lagi, kadang tuh rencana kita sama rencana Tuhan kan beda ya. Jadi ikut aja lah. Kalau untuk sekarang kalau ditanyain plan, apa aja yang terbaik lah. Tapi untuk sekarang yang penting studinya selesai dulu, nanti sisanya pasti ada aja jalan yang bikin kita nyaman lah, pokoknya gitu. Kalau sekarang sampai mungkin 5 tahun ke depan masih di Jerman dulu, ke Indo cuma buat visit, sisanya let's see. Biar Tuhan yang ngatur ya. Manusia boleh Benar, benar. berencana. Benar, 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 benar. I see. Nah, terakhir nih. Apa sih saran yang kamu bisa kasih buat teman-teman Indonesia nih yang pengen coba program au pair atau Ausbildung dan tinggal di Jerman? Pokoknya buat kalian yang mau coba, jangan lupa tekadnya dari awal sampai di akhir harus tetap dipegang, jangan sampai di tengah-tengah, misalnya temen gue bilang ini terlalu bodoh atau terlalu apa, jadi ikutin gitu. Terus ingat aja ke goal utama maunya apa. Ntar kalau misalnya kalian udah
ngejalanin mungkin akan sedikit berat, tapi kalau misalnya kalian udah inget lagi nih ke tujuan utama, pokoknya pesan aku, au pair cari guest family yang terbaik, sebisa mungkin cari info sebanyak mungkin tentang keluarga itu. Kalau kalian mau Ausbildung, jangan lupa cari info tentang background check juga tentang perusahaannya, tentang sekolahnya. Terus kalau misalnya kalian mau Ausbildung, juga pesan aku jangan lupa cari banyak info lewat internet karena sekarang udah banyak banget. Maksudnya karena kita tinggal di tahun segini tuh udah semua udah gampang lah. Jadi kalian banyak-banyakin info di internet, cari-cari tahu. Nah, dari situ pasti ada aja jalannya, udah jangan sedih. Gitu. I see. Ya, jadi berarti tetap ya kita harus fokus, positif, have a good mindset, sama Ya, cari-cari di internet semua udah gampang. iya Nanti benar. kita masukin juga websitenya dari Putri. Benar. Dia pakai apa aja, websitenya apa untuk dapetin semua yang Putri udah laluin. Benar. I have one bonus question. Kalau kamu bisa ngirim surat ke Putri Jelita yang berusia 12 tahun, kamu mau bilang apa ke dia? Jangan terlalu keras ke diri lo. Jangan terlalu in a rush juga, jangan terlalu tergesa-gesa sama semuanya. Gue cuma mau bilang, sabar. Pasti ada jalannya, itu aja sih. Udah. Sabar, semua pasti ada jalannya. Iya. Jangan terlalu tergesa-gesa. Benar. Dan Itu jangan aja sih. tergesa-gesa. Ya, bagus. Pokoknya dalam semua stepnya, ini kalau yang nanti mau ke Jerman, mau au pair, mau Ausbildung juga, jangan tergesa-gesa, cari bener-bener pelan-pelan Iya. keluarganya. Kayak cari kerja lah. Nanti pokoknya Benar. harus sesuai dengan kamu pengennya apa, sukanya apa. Harus pelan-pelan. Benar. Oke deh, Putri, makasih banyak Thank you. udah join sama kita hari ini. It's been a pleasure honestly kayak to know such a beautiful Me too. person with a beautiful heart living in Jerman, spreading all of the goodness about Indonesians. Buat our listener, don't forget to follow Putri on the social media. Dan Putri boleh nggak sih di-mention kamu IG-nya apa? If you're active on LinkedIn or not? LinkedIn gue nggak aktif, Instagram Putri Jailita. Oke, nanti I'll make sure to edit in the show notes juga. Putri, makasih banyak. Until next time. Makasih Pokoknya juga. kamu stay curious, stay happy, keep exploring, lanjut jalan-jalannya. I pray pokoknya 2 minggu lagi kamu lulus ya. Amin. Ya Allah, amin. Itu udah goal pertama ya, amin. Makasih ya. Amin. Terima kasih, Put. Thank you. Bye. See you next time. Bye.